Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MUI TV, selamat datang di episode perdana podcast MUI TV. Bersama saya Fafa dan saya Sari. Kali ini kita akan membahas tema yaitu fikih wanita. Tapi tenang aja karena kita akan membawakan acara ini dengan santai dan menyenangkan juga, tapi tetap memberikan manfaat dan makna. Nah, sahabat, penasaran gak sih sama tema yang akan kita bawakan di episode perdana ini? Nah, di sebelah kanan saya, Masya Allah. Assalamualaikum Ibu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan saya sudah ada Ustazah Nur Fadliyah dari Komisi Fatwa. Betul. Anggota Komisi Fatwa. Iya, di MUI sini. Di MUI Kota Bekasi. Iya. Ustazah, kabar hari ini gimana ini? Ustazah? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Tetap semangat Ustazah ya. Insya Allah. Insyaallah. Semangat selalu. Semangat selalu. Nah, tema kali ini Bu Ustazah kita akan ngebahas tentang apa sih fikih wanita, dan kira-kira tuh penting gak sih Ustazah kita tuh mempelajari fikih wanita? Nah, Ustazah sudah siap? Insya Allah. Oh, sudah siap, Kak Papa. Karena banyak teman-teman di rumah itu yang masih penasaran sebenarnya fikih wanita tuh apa sih? Karena yang masih sekolah umum biasanya itu belum mempelajari itu atau jarang sekali. Nah, tapi sebelum kita bahas, mari kita saksikan biografi singkat dari Ustazah Nur Fadliyah berikut ini. Ibu Dr. Nur Fadliyah MPD, lahir di Bekasi 6 Januari 1961. Langkah pendidikannya dimulai dari Sekolah PGA Muhammadiyah Bekasi di pagi hari dan Madrasah An-Nida Al-Islami di sore hari. Semangatnya dalam menuntut ilmu membawa beliau melanjutkan ke jenjang S1 di IKIP Jakarta jurusan Bahasa Arab. Tak berhenti di sana, beliau meraih gelar Magister Administrasi Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dan menuntaskan pendidikan doktoralnya di PT IQ Jakarta dengan konsentrasi pendidikan berbasis Al-Quran. Sebagai guru dan dosen, beliau telah mengabdikan diri selama puluhan tahun hingga akhirnya memasuki masa purna bakti. Prestasinya pun tak kalah membanggakan, di antaranya meraih juara 1 Lomba Dakwah di Masjid Istiqlal tahun 1993. Di luar dunia pendidikan formal, beliau aktif dalam berbagai organisasi seperti Aisyah dan Lembaga Pembinaan dan Pendidikan Al-Quran Bekasi, tempat beliau terus menebar manfaat dan ilmu kepada masyarakat. Oke sahabat MUI TV, sebelum nih kita panjang lebar sama Bu Ustazah, kita terlalu jauh ngebahasnya, kita harus kenalan dulu nih, apa sih sebenarnya yang disebut dengan fikih wanita. Jadi boleh saya sebagai pemantik, Bu Ustazah mohon izin, secara sederhana fikih wanita ialah bagian dari ilmu fikih yang berfokus pada hukum-hukum Islam yang berkaitan khusus dengan perempuan. Nah, kita akan mastiin lagi nih, kita akan tanya-tanya langsung sama pakarnya. Pakarnya. Oke, Bu Ustazah, gimana sih Bu Ustazah fikih wanita itu apa sih Bu Ustazah? Iya, baik. Sahabat bilangnya ya. Sahabat MUI TV. Sahabat MUI TV. Baik, senang sekali ya hari ini bisa bertemu. Kalau ditanya tentang apa sih fikih wanita itu, kita awali dari kata-kata fikih. Fikih itu secara bahasa tuh bahasa Arab artinya paham. Ya, paham. Karena Nabi itu memberitahu pada kita siapa yang akan dijadikan baik oleh Allah akan diberikan kepadanya bagus pemahamannya tentang agama, yaitu yufaqihu fiddin, istilahnya gitu ya. Orang yang baik itu akan diberikan pemahaman yang baik dalam agama. Tentunya kalimat ini tuh umum sekali, agama itu ya secara umum. Nah, itu di awal seperti itu, tapi berakhir makin ke sini ada pengerucutan ya, pengerucutan ruang lingkup, bahwa fikih yang luas itu dikerucutkan untuk membahas khusus tentang
wanita, ya. Seperti tadi kan fikih itu berkait dengan masalah syariah, masalah hukum. Ternyata masalah hukum ini secara umum juga ada, tapi secara khusus perempuan itu sangat perlu. Gitu. Jadi fikih wanita itu berbicara tentang hukum berkait ibadah secara khusus yang kita enak deh bicaranya kalau dibicarakan khusus wanita. Yang kadang kalau bicara di depan umum secara umum agak malu-malu sedikit, tapi kalau kita khusus wanita insya Allah itu akan terbuka. Nah, aku mau tanya nih Ustazah, kan kita lagi bahas tentang fikih wanita, tapi sebenarnya ada nggak sih sebenarnya fikih laki-laki Ustazah? Nah, menarik sekali pertanyaannya ya. Kok ada fikih wanita? Emang nggak ada fikih laki-laki? Nah, ternyata tadi kembali ke awal bahwa secara umum fikih adalah ilmu yang membahas tentang al-Islam berkait dengan hukum-hukum Islam. Artinya itu menyeluruh perempuan dan laki-laki. Jadi nggak ada khusus laki-laki. Pokoknya umat Islam aja. Tapi ketika itu full bulat cara umat Islam, ternyata ada nih sisi khusus yang harus dibahas khusus wanita saja. Berarti wanita itu spesial ya Ustazah? Jadi penasaran banget. Iya. Nah, kalau tadi Ustazah bilang ada fikih wanita dan ada fikih laki-laki. Nah, saya pengen tahu Bu Ustazah, kalau fikih wanita itu seputar apa aja bahasannya Bu Ustazah? Iya, baik. Sebetulnya fikih secara umum itu pembahasannya itu sama ya, sama. Mulai dari toharoh itu kan bersuci ya. Iya, itu di fikih wanita sama ya tentang toharoh, tapi nanti pembahasannya itu yang mengerucut. Bagaimana sih bersihnya seorang perempuan itu, gitu ya. Kadang-kadang perempuan itu lebih rinci ketika bicara tentang bersih. Ketika mulai dari cuci tangan, ketika dari membasuh ke hidung. Terus bahkan dari sebelum itu, sebelum kepada wudhu, kan kita harus bersih-bersih bagian bawah ya. Oh iya. Ya. Istilah Bekasi apa? Boleh kita bilang, pokoknya istinja ya. Ya, istinja bagi perempuan istinja itu kayak apa? Mungkin kalau ngomongnya di mana itu malu. Kepegang ini, kepegang itu, misalnya kayak gitu tuh ya. Jadi itu seputar perempuan. Baru terus mengerucut lagi kalau kita mulai istinja terus kepada toharoh, agar toharoh seorang perempuan itu benar itu bagaimana gitu, itu diomongkan. Karena kalau toharohnya enggak betul, nanti berkait dengan ibadah berikutnya, ibadah sholatnya. Maka sholatnya enggak sah dong kalau toharohnya enggak benar. Nah, itu selain toharoh itu ada lagi enggak Ustazah? Nah, banyak. Jadi kalau toharoh itu kan di dalamnya nanti ada bicara istinja, terusnya mandi haid, mandi hadas kecil, membersihkan hadas kecil, mandi hadas besar. Hadas besarnya ada haid, ada juga tentang hubungan suami istri kan itu mandi hadas juga ya. Itu sampai ke sana. Berarti beda ya Ustazah? Sama itu jadi isinya ketika bicara toharoh itu sampai ke sana. Gitu. Terus sebagai perempuan kita masih gadis, ngomongin kebersihan itu kayak apa ya. Ternyata gadis itu nanti kan lama-lama kita nikah, jadi istri. Jadi istri kita hamil. Kita hamil bagaimana tuh bersihnya seorang perempuan. Terus kita melahirkan. Ketika melahirkan ada istilah nifas. Apa sih nifas itu? Apa katanya? Banyak orang nggak ngerti. Aku belum tahu. Tuh ya, nggak apa-apa berarti itu perlu kita bicara. Apa sih nifas itu? Kapan sih kita harus mandi nifas itu? Apa harus setelah melahirkan langsung mandi atau nanti setelah 40 hari? Atau boleh ketika 15 hari? Atau bagaimana? Nah, itu namanya dibahas lebih rinci lagi ya. Lebih rinci lagi pada pertemuan selanjutnya. Nah, gitu. Ustazah, sekarang aku mau nanya lagi nih. Kira-kira apa sih pengaruh fikih wanita terhadap praktek ibadah kaum muslimah? Pengaruh fikih wanita. Tadi udah di-spill sedikit. Sedikit tuh ya. Nah, sekarang coba dijelaskan Ustazah. Fikih itu ya ilmu yang menuntun kita agar ibadahnya kan bagus ya. Nah, apa sih pentingnya? Efeknya nanti apa? Nah, seorang wanita tadi saya katakan dia itu nanti
dewasa, nanti jadi ibu, dia itu akan punya anak. Setelah itu dia akan mempengaruhi itu. Kalau ilmunya itu jelas, ilmunya itu cukup tentang fikih wanita, dia bisa akan mempengaruhi itu anaknya, keturunannya. Ya, keturunannya. Akhirnya perempuan itu benar-benar dianggap penting oleh Islam, bahwa dia itu nanti akan mendidik generasi yang benar. Sampai ke sana. Madrasah pertama, iya, madrasah pertama. Iya. Jadi kalau ibunya nggak ngajarin, anak ketika haid pertama nangis kayak apa, kan gitu. Nah, itu masuk gitu, itu masuk dalam pengetahuan fikih gitu ya. Seorang ibu yang ngerti, oh nak, ini kamu itu namanya haid. Kalau haid itu namanya kamu mulai nih udah remaja, terus nerangin deh. Kalau kamu nggak ngerjakan sholat, nanti Allah marah, kan kayak gitu ya ngomongnya dengan bahasa seorang ibu yang enak. Betul. Tapi kalau seorang ibu nggak ngerti, dia makanya kan gitu ke anaknya diomelin. Berarti ini menarik nih Ustazah, berarti cara penyampaian kepada anak tuh juga penting ya. Jangan seperti memaksa gitu. Nanti seorang anaknya ibu yang ngerti fikih itu harus bijak nyampein, oh ini ya, nanti kamu akan haid itu lamanya paling lama sekian hari misalnya gitu. Tapi kalau sampai kelamaan, tanya kamu nih ada sesuatu nih, kan gitu ya. Betul. Kamu nih ada penyakitnya nih, apa bener kamu masih kecil ada penyakitnya? Gitu. Ya sampai kayak gitu. Bu Ustazah, semakin menarik. Dewasa ini nih ya, menyambung tadi dari pembicaraan kita bahwa yang namanya kita harus bisa menyampaikan ke anak. Nah, dewasa ini banyak orang yang mencari ilmu nih Bu Ustazah. Ada di web, ada di Google dan lain sebagainya. Nah, itu suatu hal yang positif tentu. Nah, namun Bu Ustazah, apakah untuk mempelajari fikih ini sendiri agar benar dan tepat, kita seperti apa polanya? Apakah kita harus belajar yang ekspor atau bisa dari Google atau bagaimana Bu Ustazah sekalian? Pesan-pesan untuk sahabat MUI TV yang menyaksikan yang masih remaja. Iya, baik. Sahabat MUI TV ya yang saya sayang ini. Orang yang keren ya. Masya Allah. Iya. Kita sudah tahu tadi, fikih adalah sebuah ilmu gitu. Ilmu itu kalau dalam Islam tuh ada apa ya? Ada quote istilahnya yang menyampaikan ilmu itu nggak bisa didapat kecuali ada 6 hal katanya. Ala la tanala ilma illa bisiktatin. Ilmu itu bisa diraih kalau ada 6 hal. Ada kecerdasan, ada otaknya nih ya, ada semangat ya, terusnya ada biaya, terusnya ada waktu, ada kemauan. Iya, ada kemauan tadi ya, semangat ya. Ada guru dan ada waktu yang cukup. Berarti itu ada guru ya, salah satunya. Jadi ilmu itu memang harus disampaikan oleh guru gitu. Terus Google-nya boleh nggak? Boleh untuk pengetahuan. Iya betul. Nah tapi sayang banget nih Ustazah, sekarang kita masuk ke segmen yaitu tanya jawab netizen. Nanti kita akan lebih tanya-tanya lagi tentang yang tadi ya Ustazah. Oke, jadi Ustazah, karena kita ada segmen yaitu tanya netizen dari postingan Instagram kita mau bacain sekarang Ustazah nih. Jadi yang pertama itu ada dari @marinelandik.w. Nah, dia bertanya nih Ustazah, bagaimana cara perempuan menghadapi tekanan standar kecantikan atau outfit yang lagi tren saat ini dalam Islam? Nah, mungkin yang kalau aku tangkap sih mungkin karena kan sekarang zamannya tuh pakai baju Sabrina yang ketat-ketat atau pakai celana yang ketat. Nah, dari Ustazah sendiri gimana? Baik, terima kasih. Itu pertanyaan dari netizen yang masih anak-anak muda ya. Iya. Karena alhamdulillah Bu Ustazah di @MUI TV Kota Bekasi Instagram kita itu alhamdulillah viewersnya lumayan ya Kakak ya. Iya, alhamdulillah. Boleh tuh dijawab Bu Ustazah. Iya, baik, kita lihat secara umum dulu yang dituntunan oleh Nabi ya. Bagaimana sih standar pakaian itu ya? Biar kita kelihatan cantik. Ini cantik semuanya ya. Iya, kan kita perempuan. Ya. Tapi standarnya cuma ini sebenarnya. Pertama tertutup aurat. Kemudian tidak ketat, tidak jarang, dan tidak mirip laki-laki. Udah itu saja. Tetapi dari yang disebutkan Bu Ustazah ini pasti berebet ya. Nah, menutup aurat. Bagi perempuan batasannya bagaimana Bu Ustazah? Diajarkan dalam Islam bahwa
perempuan itu auratnya seluruh tubuh kecuali muka Dan telapak dan tangan ini. Ya, tangan. Jadi kalau disebut telapak tangan ya ini lah, luar dalam lah gitu ya. Ini boleh ya, jadi kita nggak dosa seperti ini. Itulah ya. Nah kemudian jadi harus ditutup dong, iya tutup. Terus kalau cara tutupnya apa? Kita harus pakai mukena gitu? Nggak harus ya, tapi kita lihat aja nih, cantik-cantik sekali ya. Cantik-cantik sekali seperti ini. Standarnya tidak jarang, nomor 1 tidak jarang ya, tidak transparan gitu. Tidak kelihatan, jadi kalau yang pakai baju saringan tahu nggak boleh bisa. Nggak boleh. Ini kan bajunya tidak transparan ya, tidak transparan. Terus tidak ketat itu pas semuanya, sampai pas semuanya ya. Jadi membentuk lentuk tubuh gitu ya, Ustazah ya. Terbentuk. Jadi kalau misalnya dia jalan tuh, kalau pakai sorot dari jauh, sepertinya seperti nggak pakai baju gitu. Nah, baru yang terakhir mirip laki-laki gitu, pas benar seperti laki-laki. Pakaian laki-laki itu seperti apa sih gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa kalau panjang berarti nggak boleh. Tapi ketika pakai celana panjang lalu bajunya menutupi pinggul, terus dia pakai kerudung, itu sudah pakaian perempuan, bukan pakaian laki-laki ya, seperti itu. Tapi mungkin kita melihat laki-laki itu biasanya pakai baju yang apa ya, yang singlet gitu ya, terusnya pakai celana yang pendek. Nah, itu pakai sarung doang tuh Ustazah. Pakai sarung doang. Tentang auratnya dia dari pusat ke sini pakai sarung doang. Tapi tidak indah ya, tidak indah. Tapi kalau standarnya seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita pakai yang ketat itu ya tidak standar menurut Rasulullah seperti itu. Jadi kata Nabi, orang yang pakai baju ketat itu dihukumkan sama dengan telanjang. Kita malu apa enggak sih kalau telanjang ya? Pasti kita malu. Berarti itu termasuknya dosa ya Ustazah? Iya, telanjang di hadapan umum itu nggak boleh, dosa. Ya, laki-laki juga sama. Udah auratnya sedikit, kalau laki-laki kan cuma lutut ya, udah sampai segitu dibuka lagi. Kebangetan itu. Baik, Ustazah. Ternyata banyak banget netizen yang udah penasaran. Nah ini aku akan bacain satu lagi pertanyaan dari netizen dari MyScape. Nah itu dia bertanya, Bu Ustazah, adakah qada sholat bagi wanita haid yang sudah mendapati waktu sholat lantas datang haid? Nah gimana ya, Bu Ustazah? Itu maksudnya dia udah datang waktu sholat, tapi dia belum sholat, gitu ya, belum sholat. Yang pasti bahwa Nabi itu di hadisnya ada kalimat nahnu nu'maru biqada'is shaum ya wala nu'maru biqada'is shalah. Jadi kita itu kita itu disuruh untuk mengqada puasa, tapi tidak disuruh untuk mengqada sholat gitu. Jadi untuk orang yang orang yang sudah waktunya masuk terus belum sholat, nah itu termasuk salah, perbuatan yang salah. Harusnya memang kalau buat perempuan sudah masuk waktu sholat buru-buru, karena kita takutnya haid, terus haid. Benar-benar. Ya terus gimana? Ya salah di hadapan Allah. Ya kita udah meninggalkan waktu sholat. Bisa nggak diqodho? Sholat itu nggak bisa diqodho. Yang ada kita mohon ampun kepada Allah. Terus berikutnya ampun seikhlas-ikhlasnya. Setelah itu kita iringi dengan sholat sunnah yang lain. Ya, mudah-mudahan itu bisa menutupi dosa kita. Oke. Terima kasih Bu Ustazah. Mohon maaf kepada sahabat MUI TV yang udah bertanya Kak Fafa, tapi kita belum bisa bedah di segmen kali ini. Tapi sahabat masih punya kesempatan nanti untuk bertanya di episode selanjutnya. Episode selanjutnya insya Allah kita akan jawab karena terbatas waktu. Terima kasih Bu Ustazah. Wah, alhamdulillah ya, banyak sekali insight yang bisa kita ambil dari episode kali ini. Dari pertama kita mengenal apa itu fikih wanita, lalu kita belajar seberapa penting sih fikih wanita itu, dan juga kita sempat tanya-tanya dari tanya netizen.
Nah, buat sahabat MUI TV yang pengen bertanya seputar fikih wanita, boleh juga kalian sematkan ya deh ya di kolom komentar IG ataupun di YouTube kita. Boleh. Nah, untuk sahabat MUI TV juga yang mungkin pengen ngasih tema nih, iya boleh. Ngasih masukan tema kita buat next podcast selanjutnya juga boleh di komen di video kita kali ini. Nah, selanjutnya kita akan dengerin dulu Kak Fafa. Iya, kesimpulan kali ya. Statement dari Ibu Ustazah. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih ya, senang sekali. Nah, intinya bahwa untuk beribadah yang benar itu kita harus punya ilmu. Jadi belajar dan belajar. Betul. Ya, belajar terus. Karena kalau tanpa ilmu nanti ibadah kita itu akan nol. Akhirnya ujung-ujungnya nanti kita nerima rapot kosong. Betul. Ya gitu ya, tapi kalau ibadah dengan ilmu, insya Allah ya, insya Allah itu akan mendapatkan pahala dari Allah sesuai dengan ibadah yang kita laksanakan berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Masya Allah. Terus jangan lupa tadi Bu Ustazah harus ada gurunya. Betul, harus ada gurunya. Yang namanya menuntut ilmu harus pakai guru. Iya, betul. Harus pakai guru. Terima kasih banyak Ustazah Nurfadliyah yang telah memberikan kita ilmu yang sangat banyak ya hari ini. Masya Allah. Kita juga jadi paham nih tentang tema hari ini. Nah, cukup sekian untuk sahabat MUI TV Kota Bekasi. Jangan lupa untuk di-share, like dan komen, dan juga kasih kita ide-ide tema untuk selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.